La tanfa'uhu ta'atuhum wa la tadurruhu maksiatuhum. Allah tidak akan ngefek ketika semua orang taat ya enggak ngefek, semua orang maksiat juga enggak ngefek. Karena Allah ini zat yang punya eksistensi sejati, sehingga hubungan kita dengan Allah itu enggak ngefek ke Allah, tapi ke kita sendiri. Sehingga mereka lebih rileks karena enggak merasa harus mati-matian bela Allah. Allah tetap Al-Qayyum, zat yang bisa berdiri sendiri. Sehingga di kitab-kitab itu ada bab namanya Mizahun Nabi, guyonan-guyonan Nabi. Itu ada babnya sampai di kitab Ihya masyhur itu. Suatu saat ada orang sepuh sowan ke Nabi karena sudah sepuh. Beliau pamit, kira-kira jam segini pamit, ya Rasulullah saya mau pulang karena nanti kemalaman. Karena beliau jalan kaki yang orang sepuh. Kata Nabi, ya tenang saja di sini, nanti pulang kamu udah jalan kaki. La ahmilan naki alab dinnakoh, nanti kamu tak naikkan anaknya unta. Pikirannya orang sepuh tadi namanya anak unta itu ya kecil. Wa ma fa'altu biminako, apa yang bisa saya lakukan dengan anak unta? Sudah, tenang saja. Setelah beliau ngaji lama, ya dikasih unta tua itu. Silakan kamu bawa unta saya ini. Ini kan unta tua, ada anak unta. Ya meskipun tua ya anaknya unta. Jadi agama itu rileks. Nabi Ibrahim itu pernah minta supaya nyawanya itu diperpanjang karena beliau umumnya orang itu kan ingin nyawa panjang, ingin umurnya panjang. Allah tidak jawab enggak apa. Suatu saat ada tamu, orangnya itu sepuh sekali. Nabi Ibrahim karena orang yang sangat menghormati tamu dikasih kurma, apa itu? Anggur. Itu setiap dimakan dikunyah meler lagi keluar. Karena sudah sepuh, enggak ada giginya, dikunyah keluar lagi. Itu jawabnya Nabi Ibrahim, ya Allah, masuk lagi ke kamar, sholat lagi, mengcancel doa panjang umur. Katanya Ibrahim, oh jenengan jawab toh. Artinya kalau ingin tua sekali ya nasib kamu kayak itu gitu. Jadi karena beliau tahu itu jawaban terus masuk kamar, oh jawab terus jenengan terus membatalkan doanya. Itu Nabi Ibrahim. Kalau orang sekarang enggak, dongo ngarani, ya tua ya tetap sehat. Karena doa itu kalau enggak diperjelas itu ya repot. Ini cerita supaya kita berislam itu teriak. Saya Mbah Mun itu meskipun kiai top, senengannya dia guyon bapak saya. Tapi guyon itu ada yang wajib. Saya dulu itu janggal. Nuduh zina itu dosanya besar sekali. Saya ulang lagi, nuduh orang lain zina itu dosanya besar sekali. Disebut bab qadzaf. Saya pernah menjumpai 3 kiai besar dua, 3 kiai besar. Dia top semua. Di majelis itu ada gosip bahwa si A itu punya selingkuhan sama Sri misalnya atau siapa lah. Kalau di Arab itu senengannya pakai Salma, Laila Majnun Salma. Kalau di Jawa itu kasihan kurbannya itu. Tapi itu contoh saja. Itu si Kiai 3 tadi gak ngefek, malah tanya gini, loh apa perempuannya cantik? Wah cantik sekali Mbah. Cantiknya sampai kayak apa? Malah bicara cantiknya perempuan. Saya itu ya pertama iskal. Ini Kiai kok bakas orang apa? Cantik, orang ayu. Setelah majelis itu bubar, yang penggosip tadi ya yang gosip ini gak kiai, yang pembisiknya ada kiai, yang gosip ini gak kiai. Cuma kiai 3 ini posisi mendengar. Tapi malah tanya cantiknya. Singkat cerita setelah orang itu pulang bilang gini, itu kalau saya bilang iya dengan gosip itu, saya ikut qadzaf, saya ikut menuduh orang lain zina. Itu dosa besar. Selain itu saya kiai, kalau saya bilang iya dianggap membenarkan. Maka untuk mengalihkan gak bicara nuduh, jadi guyon tadi. Jadi guyonnya itu, karena kalau kita tadi bilang iya, artinya mengiyakan. Dan itu artinya qadzaf, punya dosa besar karena nuduh orang lain zina. Diperparah dia kayak besar, kan orang menjadi percaya karena yang ngomong bukan penggosip lagi, tapi ya, maka dialihkan. Loh, ayo nucung. Sampai segitunya kearifan. Sehingga dulu ketika Ma'is itu seorang sahabat yang pernah salah besar. Itu Nabi ketika beliau ada gosip salah gitu ya, Nabi masih jangan-jangan kamu hanya mimpi, Cung. Jangan-jangan kamu hanya megang, tapi tidak sampai zina. Sampai terakhir Nabi tanya, Afi aklikase, jangan-jangan otak kamu sudah agak error. Saking tidak inginnya Nabi mempercayai hal-hal seperti itu. Nah, problem kita di zaman sekarang justru kadang nyari-nyari supaya tahu buktinya. Yang dulu para orang soleh menghindari bukti itu supaya enggak suudzon. Sekarang orang mencari-cari bukti. Padahal itu dilarang, wala tajassasu, orang enggak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, itu kearifan-kearifan yang saya dapatkan dari Bapak, dari Mbah Mun, dari Pak Zaini, dari Pak Gures. Mereka orang-orang yang luar biasa menghindari ngomong penting.